Kalian semua pernah gak sih bayangin kalau Avengers datang ke Jawa pada abad ke-12? Bukannya pakai senjata laser, mereka malah rebutan keris. Tapi tunggu dulu, ditahan dulu ya ketawanya. Keris itu bukan cuma besi keriting buat pajangan dinding di rumah nenek loh. Bisa jadi itu teknologi nano zaman dahulu. Jadi gini sobat teknik, zaman dulu orang bikin keris itu bukan asal-asalan kayak bikin gorengan pas hujan. Prosesnya bisa bertahun-tahun loh. Iya, tahunan. Bukan karena males ya kayak Gen Z, tapi karena mereka benar-benar ngerti tentang material. Leluhur kita mencampur logam besi, nikel, bahkan meteor. Iya, meteor. Bayangin, jatuh dari langit, disambut, terus dipalakin jadi keris. Kalau itu bukan teknik canggih, then I don't know what's cooler than that. Keris itu punya lapisan-lapisan logam yang ditumpuk, dilipat, terus dipukul berkali-kali. Ini tuh mirip kayak teknologi laminated composite di dunia modern. Tapi yang bikin ngeri, hasilnya bisa sampai ke tingkat struktur mikro dan nano. Iya, nano. Tanpa mikroskop, tanpa lab, tanpa dosen killer. Ilmuwan modern pernah meneliti keris asli yang usianya ratusan tahun. And guess what? Mereka nemuin struktur Damascus pattern dan karbon nanotube kecil-kecil di permukaan logamnya. Jadi selama ini leluhur kita tuh udah ngulik teknologi nano sambil pakai sarung dan ngebakar kemenyan. High tech but low profile. Tapi kenapa ya keris kelihatannya kok mistik banget? Karena ya brandingnya aja yang nyeremin. Padahal kalau diganti nama jadi Nanoblade 12.0 Limited Edition by Empu Gandring, langsung bakal laris manis di Amazon. Atau seenggaknya Shopee deh, TikTok Shop, Tokopedia, Lazada. Udah kebanyakan. Coba deh pikir, keris bisa mengandung logam luar angkasa, dibentuk pakai suhu tinggi, presisi tinggi, diukir dengan filosofi yang detail banget, lalu disakralkan dengan upacara dan meditasi. Itu tuh kayak gabungan antara teknik material, budaya, dan psikologi sosial. Iya nggak sih? Oh iya, ngomong-ngomong, kamu tahu nggak sih? Beberapa keris itu mengandung arsenik yang bikin warnanya jadi unik dan anti karat. Tapi arsenik juga beracun. Jadi selain jadi senjata, keris juga bisa jadi senjata kimia level rumahan. Empu Gandring, the OG chemical engineer. Mantap nggak tuh? Nah, dari sini kita bisa lihat, leluhur kita tuh bukan orang sembarangan, sob. Mereka ngerti tentang metalurgi, energi, bahkan konsep identitas dan warisan budaya. Cuma bedanya, mereka nulisnya di batu dan lontar, bukannya di Twitter. Tips and trick membuat keris untuk pemula, a thread. Jadi, sobat teknik, mulai sekarang kalau kalian lihat keris, jangan cuma dilihat bentuknya. Itu bukan sekedar pusaka loh. Itu teknologi, sejarah, dan seni yang dipadu dalam satu bilah logam berkelok. Aku sih percaya kalau leluhur kita hidup di zaman sekarang, mereka pasti bisa ngalahin insinyur NASA sambil ngopi dan main karambol. Karena kadang teknologi canggih itu bukan soal seberapa rumit alatnya, tapi seberapa dalam pemahamannya.
Asik.